Tak ada yang menyangka, sebuah teriakan panik akan memecah kehusyukan Masjidil Haram hari itu. Bukan karena kerusuhan, bukan pula karena bencana alam, melainkan karena seekor hewan besar yang tiba-tiba mengamuk tepat di depan Ka'bah. Yang lebih mengerikan, beberapa jamaah Indonesia berada di jalur yang sama, dan jarak antara hidup dan celaka saat itu hanya tinggal hitungan detik. Pagi yang terasa biasa. Pagi itu Masjidil Haram menyambut para jamaah dengan cahaya matahari yang lembut, memantul di lantai marmer putih yang masih terasa sejuk. Ribuan orang bergerak perlahan mengelilingi Ka'bah, langkah demi langkah mengikuti arus tawaf yang teratur. Wajah-wajah lelah bercampur haru terlihat di mana-mana, terutama pada jamaah asal Indonesia yang sejak subuh sudah mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah dengan penuh kehusyukan. Tak ada kegaduhan, tak ada keganjilan, semuanya tampak seperti pagi suci yang sempurna. Sebagian jamaah Indonesia tampak saling mengingatkan untuk tetap bersama rombongan. Ada yang menggenggam tas kecil berisi sandal, ada pula yang terus melafalkan doa dengan bibir bergetar. Raut wajah mereka memancarkan rasa syukur sekaligus harap, seolah setiap langkah adalah doa yang dipanjatkan langsung ke langit. Di tengah keramaian lintas bangsa, bahasa Indonesia terdengar samar namun akrab, menjadi pengikat di tanah yang begitu jauh dari rumah. Udara pagi terasa hangat, namun tidak mengganggu. Para jamaah masih bisa bergerak dengan tenang tanpa dorongan berarti. Petugas keamanan terlihat berdiri di beberapa sudut, mengawasi dengan ekspresi santai namun waspada. Tidak ada yang merasa terancam, karena tempat itu selama ini dikenal sebagai salah satu lokasi paling aman dan suci di dunia. Bahkan bagi mereka yang baru pertama kali datang, rasa aman itu terasa begitu nyata. Beberapa jamaah Indonesia sempat berhenti sejenak untuk menenangkan napas, menatap Ka'bah dengan mata berkaca-kaca. Ada yang berdoa untuk keluarga di tanah air, ada yang memohon ampunan, ada pula yang hanya terdiam, larut dalam perasaan kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Tak seorang pun menyadari bahwa ketenangan ini hanyalah jeda singkat sebelum sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Suara yang tidak biasa. Awalnya hanya terdengar samar, seperti suara langkah cepat yang tidak selaras dengan irama tawaf. Di tengah lantunan doa dan bisikan tasbih, suara itu nyaris tertelan keramaian. Namun bagi sebagian jamaah Indonesia yang berada di sisi pelataran, suara tersebut terasa asing, seolah berasal dari arah yang tidak semestinya di area ibadah yang tertib dan teratur. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar kembali, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Bukan suara manusia yang berbicara atau berdoa, melainkan suara hentakan berat yang berulang, disertai kegaduhan samar dari kejauhan. Sejumlah jamaah mulai memperlambat langkah, menoleh ke arah asal suara, meski belum ada tanda-tanda kepanikan yang nyata. Di antara jamaah Indonesia, bisikan kecil mulai terdengar. Ada yang bertanya apakah terjadi sesuatu, ada pula yang mengira hanya rombongan yang terpisah atau keributan kecil biasa. Namun firasat tidak enak perlahan muncul, terutama ketika suara teriakan mulai terdengar meski masih terputus-putus dan belum jelas maknanya. Petugas keamanan yang sebelumnya berdiri santai kini terlihat mulai bergerak. Beberapa di antaranya berjalan cepat ke arah suara, berbicara singkat melalui alat komunikasi. Perubahan sikap ini tidak luput dari perhatian jamaah, dan perlahan suasana yang tadinya damai mulai terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang sedang disembunyikan dari pandangan umum. Suara hentakan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan jelas, memantul di antara bangunan Masjidil Haram. Beberapa jamaah mulai berhenti total, sementara yang lain masih mencoba melanjutkan tawaf dengan raut wajah tegang. Tanpa mereka sadari, momen tenang yang sejak tadi menyelimuti tempat suci itu perlahan menghilang, digantikan oleh rasa waspada yang semakin kuat. Tak seorang pun saat itu mengetahui apa yang sebenarnya sedang mendekat. Namun satu hal mulai terasa jelas bagi mereka yang peka, ini bukan suara biasa. Dan apapun sumbernya, ia bergerak cepat, tanpa kendali, menuju area yang dipenuhi ribuan manusia yang sama sekali tidak siap menghadapi bahaya. Sosok besar di tengah kerumunan. Dari arah pelataran luar, kerumunan jamaah tiba-tiba terbelah. Awalnya hanya terlihat gerakan tidak wajar. Orang-orang berhenti mendadak lalu menyingkir dengan wajah tegang.
Beberapa jamaah Indonesia yang berada di barisan tengah mulai menyadari ada sesuatu yang besar sedang bergerak ke arah mereka. Sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Dalam hitungan detik, sosok itu akhirnya terlihat jelas. Seekor kerbau berukuran besar muncul dari celah kerumunan. Tubuhnya gelap kontras dengan lantai marmer putih Masjidil Haram. Nafasnya terlihat berat. Langkahnya cepat dan tidak terarah. Seolah sedang panik dan kehilangan kendali di tengah lautan manusia. Teriakan jamaah mulai pecah. Sebagian berlari menjauh. Sebagian lainnya terpaku karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagi jamaah Indonesia yang belum pernah menyaksikan kejadian serupa, pemandangan itu terasa seperti mimpi buruk. Seekor hewan besar mengamuk di tempat paling suci yang selama ini hanya mereka bayangkan sebagai simbol ketenangan. Kerbau itu terus bergerak maju, mengibaskan kepala dan melangkah tanpa arah yang jelas. Setiap langkahnya membuat jamaah di depannya mundur secara refleks. Suara hentakan kukunya menggema, bercampur dengan teriakan dan doa yang mulai berubah nada, dari khusyuk menjadi permohonan keselamatan. Beberapa jamaah Indonesia yang berada cukup dekat mulai kehilangan ruang untuk bergerak. Arus manusia di belakang mereka masih padat, sementara di depan, sosok besar itu terus mendekat. Dalam kondisi seperti itu, satu langkah salah saja bisa membuat seseorang terjatuh dan sulit bangkit kembali. Petugas keamanan mulai berteriak memberi peringatan, namun suara mereka nyaris tenggelam dalam kepanikan massal. Tidak semua jamaah memahami apa yang sedang terjadi, tetapi naluri manusia bekerja cepat, menjauh dari ancaman, secepat mungkin. Saat itu, satu hal menjadi jelas bagi semua yang melihatnya langsung. Ini bukan lagi suara aneh, bukan lagi firasat buruk. Bahaya kini berdiri nyata di hadapan mereka, bergerak tanpa kendali, dan jarak antara keselamatan dan tragedi terasa semakin tipis. Kepanikan yang tak terhindarkan. Begitu teriakan pertama terdengar jelas, suasana Masjidil Haram berubah drastis. Jamaah yang tadinya berjalan perlahan kini berusaha bergerak secepat mungkin menjauh dari arah datangnya kerbau. Arus tawaf yang rapi seketika runtuh, digantikan oleh gerakan acak manusia yang berlari, menoleh ke belakang, dan saling mendahului demi satu tujuan yang sama, menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, jamaah Indonesia berusaha saling mencari dan memanggil anggota rombongan mereka. Suara bahasa Indonesia terdengar di antara teriakan berbagai bahasa lain, bercampur dengan doa-doa yang diucapkan tergesa. Beberapa orang tampak kebingungan, tidak tahu harus bergerak kemana karena arus manusia datang dari segala arah. Dorongan dari belakang semakin kuat. Jamaah yang berada di depan terpaksa bergerak meski ruang semakin sempit. Beberapa orang kehilangan keseimbangan, tersandung sandal yang terlepas, lalu jatuh di lantai marmer yang licin. Dalam situasi panik seperti itu, mereka yang terjatuh berada dalam bahaya besar. Teriakan minta tolong mulai terdengar. Ada yang mencoba membantu, namun arus manusia terlalu deras. Sebagian jamaah hanya bisa menoleh sejenak sebelum kembali terseret oleh kepanikan. Di wajah jamaah Indonesia terlihat ketakutan yang nyata, bukan lagi sekadar cemas, melainkan rasa takut akan kemungkinan terburuk. Kerbau itu masih bergerak di kejauhan, namun keberadaannya cukup untuk memicu kepanikan berantai. Setiap orang yang melihatnya berteriak, dan setiap teriakan menciptakan gelombang ketakutan baru. Situasi menjadi semakin sulit dikendalikan. Bahkan, petugas keamanan berusaha membuat jalur kosong dengan isyarat tangan dan teriakan peringatan. Namun dalam kondisi seperti itu, tidak semua jamaah mampu memahami instruksi. Naluri bertahan hidup mengambil alih, dan kepanikan menyebar lebih cepat daripada kendali. Saat itu, Masjidil Haram tidak lagi terasa seperti tempat yang tenang dan suci. Bagi mereka yang berada di tengah kepanikan, tempat itu berubah menjadi labirin manusia, di mana setiap langkah bisa menentukan apakah seseorang selamat, atau justru terjebak di tengah kekacauan. Warga Indonesia di jalur bahaya. Di tengah kepanikan yang semakin tak terkendali, beberapa jamaah Indonesia tanpa sadar berada tepat di jalur yang dilalui kerbau tersebut. Mereka terhimpit oleh arus manusia di belakang, sementara di depan ruang untuk bergerak semakin menyempit. Tidak ada jalan untuk berlari cepat, tidak ada ruang untuk menghindar dengan leluasa,
hanya langkah kecil yang terasa sangat lambat di tengah tekanan. Salah satu jamaah Indonesia terlihat menggenggam erat tas kecil di dadanya. Matanya terus menatap ke depan dengan napas memburu. Ia mencoba mencari celah di antara tubuh-tubuh yang saling berhimpitan. Namun setiap kali melangkah, dorongan dari belakang membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Di wajahnya tergambar jelas satu perasaan, takut. Di kejauhan, sosok kerbau itu kembali terlihat jelas. Jaraknya kini semakin dekat. Cukup dekat untuk membuat setiap orang yang melihatnya spontan berteriak. Gerakannya masih tak terarah. Namun justru itulah yang membuatnya semakin berbahaya. Tidak ada yang tahu kemana arah berikutnya. Dan ketidakpastian itu membuat kepanikan semakin menjadi-jadi. Beberapa jamaah Indonesia mencoba saling berpegangan agar tidak terpisah. Ada yang memanggil nama anggota rombongan dengan suara gemetar. Ada pula yang hanya mampu melafalkan doa dengan lirih. Dalam situasi seperti itu, kata-kata terasa tidak lagi penting. Yang tersisa hanyalah harapan agar bisa keluar dari jalur bahaya secepat mungkin. Arus manusia tiba-tiba berhenti sesaat, menciptakan tekanan dari segala arah. Beberapa jamaah nyaris terjatuh. Tubuh mereka condong ke depan tanpa bisa menahan. Detik itu terasa sangat panjang. Karena siapapun yang jatuh di kondisi seperti ini bisa saja terinjak tanpa sengaja oleh jamaah lain yang panik. Teriakan petugas keamanan terdengar semakin keras. Namun suara itu bercampur dengan jeritan dan doa, menciptakan kebisingan yang sulit dibedakan. Jamaah Indonesia yang berada di jalur bahaya hanya bisa mengikuti arus. Berharap langkah kecil mereka cukup untuk menjauh sebelum sosok besar itu benar-benar berada tepat di depan mereka. Saat itu, bagi jamaah Indonesia yang terjebak di jalur amukan, waktu seolah melambat. Setiap langkah kerbau terasa semakin dekat. Setiap detik terasa semakin berat. Dan di tengah ketakutan itu, satu pikiran terus berputar. Apakah mereka masih punya cukup waktu untuk menyelamatkan diri? Detik-detik paling menegangkan. Di tengah arus manusia yang tak lagi bergerak teratur, satu jamaah Indonesia tersandung saat mencoba melangkah ke samping. Kakinya mengenai sandal yang terlepas, entah milik siapa. Tubuhnya oleng, dan untuk sesaat, ia hampir jatuh ke lantai marmer yang keras. Tangan-tangan di sekitarnya refleks bergerak, berusaha menahan sebelum tubuh itu benar-benar ambruk. Teriakan spontan langsung terdengar. Beberapa jamaah berusaha membuka ruang kecil, namun tekanan dari belakang membuat usaha itu nyaris sia-sia. Wajah-wajah tegang saling berhadapan dalam jarak yang sangat dekat. Napas terasa berat, dan detak jantung seakan terdengar lebih keras dari suara sekitar. Di saat yang sama, suara hentakan keras terdengar semakin dekat. Kerbau itu kini berada hanya beberapa meter dari jalur jamaah Indonesia tersebut. Tubuh besarnya bergerak cepat, membuat lantai marmer bergetar halus setiap kali kakinya menghentak. Beberapa jamaah yang melihat langsung sosok itu membeku sesaat, seolah otak mereka menolak menerima kenyataan di depan mata. Seorang jamaah Indonesia terdengar melafalkan doa dengan suara bergetar, nyaris tak terdengar di tengah kebisingan. Bibirnya bergerak cepat, matanya terpejam, sementara tangannya menggenggam kuat pakaian orang di depannya. Dalam situasi itu, doa bukan lagi rutinitas, melainkan satu-satunya pegangan yang tersisa. Kerbau itu tiba-tiba berbelok sedikit, membuat jamaah di depannya menjerit dan bergerak serempak. Gerakan mendadak tersebut menciptakan gelombang dorongan baru. Beberapa orang kehilangan keseimbangan, dan satu jamaah kembali hampir terjatuh, hanya terselamatkan karena tubuhnya tertahan oleh kerumunan di sekelilingnya. Petugas keamanan berteriak semakin keras, mencoba memaksa jamaah membuka jalur. Nada suara mereka terdengar tegang dan mendesak. Namun di tengah kepanikan seperti itu, tidak semua orang mampu langsung merespons. Naluri bertahan hidup membuat setiap orang hanya fokus pada satu hal, menjauh dari ancaman secepat mungkin. Saat itu, bagi jamaah Indonesia yang berada di titik paling berbahaya, waktu terasa berhenti. Jarak antara tubuh mereka dan sosok besar yang mengamuk itu terasa sangat dekat, terlalu dekat untuk merasa aman. Satu langkah salah, satu dorongan kuat, bisa saja mengubah semuanya menjadi tragedi. Petugas berpikir cepat. Melihat situasi yang semakin membahayakan, petugas keamanan Masjidil Haram segera mengambil alih kendali.
Beberapa di antaranya berlari mendekati jalur amukan kerbau sambil berteriak keras, mencoba menarik perhatian hewan tersebut agar menjauh dari kerumunan jamaah. Gerakan mereka terlihat berani, karena jarak antara tubuh petugas dan kerbau itu tidaklah aman. Sebagian petugas lainnya membentuk barisan, mengangkat tangan dan memberi isyarat tegas kepada jamaah untuk membuka jalur. Suara teriakan instruksi terdengar berulang-ulang, meski harus bersaing dengan kepanikan massal. Perlahan, celah kecil mulai terbentuk, memberi ruang bagi jamaah, terutama warga Indonesia, untuk bergerak menjauh dari jalur paling berbahaya. Kerbau itu sempat berhenti sejenak, tampak kebingungan dengan banyaknya suara dan gerakan di sekelilingnya. Momen singkat tersebut dimanfaatkan petugas untuk semakin mendekat dari sisi lain, berusaha menggiring arah lari hewan itu menjauh dari area tawaf yang paling padat. Di tengah usaha pengalihan itu, beberapa jamaah Indonesia akhirnya menemukan celah untuk bergerak. Langkah mereka masih tertatih, namun kini ada arah yang jelas. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh ketakutan mulai menunjukkan secercah harapan, meski napas masih tersengal dan tubuh gemetar akibat tekanan sebelumnya. Kerbau itu kembali bergerak, namun arah larinya mulai berubah. Tidak lagi lurus ke arah kerumunan utama, melainkan ke sisi yang lebih terbuka. Petugas terus berteriak dan bergerak serempak, memastikan perhatian hewan tersebut tetap terfokus menjauh dari jamaah. Beberapa jamaah yang tadi nyaris terjatuh kini berhasil diselamatkan dan ditarik ke area yang lebih aman. Ada yang terduduk lemas, ada pula yang langsung menangis begitu menyadari mereka telah lolos dari bahaya. Bagi jamaah Indonesia, momen itu terasa seperti baru saja melewati batas antara hidup dan kemungkinan terburuk. Meski situasi belum sepenuhnya aman, satu hal mulai terasa jelas. Kepanikan perlahan bisa dikendalikan. Berkat reaksi cepat petugas, jalur bahaya mulai menjauh dari pusat kerumunan. Namun trauma dan ketegangan masih menggantung di udara, menunggu kepastian bahwa ancaman benar-benar berakhir. Suasana berubah total. Setelah kerbau berhasil diarahkan menjauh, kepanikan perlahan mereda. Namun ketenangan yang kembali hadir bukanlah ketenangan seperti sebelumnya. Masjidil Haram terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Jamaah yang tadi berlari kini berhenti, berdiri terpaku, mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami dalam hitungan menit yang terasa seperti berjam-jam. Beberapa jamaah Indonesia terlihat terduduk di lantai marmer, bersandar satu sama lain. Tubuh mereka lemas, napas masih belum stabil. Ada yang memegang dada, ada pula yang menundukkan kepala dalam diam. Tidak ada percakapan panjang, karena kata-kata terasa sulit keluar setelah tekanan yang begitu besar. Tangis mulai terdengar di beberapa sudut. Bukan tangis histeris, melainkan tangis pelan yang muncul setelah rasa takut mereda. Air mata mengalir tanpa suara, sebagai pelepasan dari ketegangan yang selama ini tertahan. Bagi sebagian jamaah Indonesia, air mata itu adalah tanda syukur karena masih diberi keselamatan. Petugas keamanan terus berjaga, memastikan jalur tetap aman dan jamaah tidak kembali berdesakan. Nada suara mereka kini lebih tenang, meski wajah masih menunjukkan kewaspadaan. Kejadian barusan menjadi pengingat bahwa situasi bisa berubah kapan saja, bahkan di tempat yang paling dijaga sekalipun. Beberapa jamaah Indonesia saling menggenggam tangan, memastikan semua anggota rombongan lengkap. Ada rasa lega ketika nama-nama dipanggil dan semua menjawab. Momen sederhana itu terasa sangat berarti setelah ancaman yang nyaris merenggut rasa aman mereka. Masjidil Haram kembali dipenuhi doa, namun nadanya berbeda. Doa-doa kini terdengar lebih lirih, lebih emosional. Banyak jamaah memilih berhenti sejenak dari tawaf, duduk atau berdiri diam, mencoba menenangkan hati sebelum melanjutkan ibadah. Kejadian itu meninggalkan bekas yang tidak terlihat secara fisik, tetapi terasa di hati setiap orang yang menyaksikannya langsung. Masjidil Haram memang kembali aman, namun ingatan tentang kepanikan barusan masih melekat, terutama bagi jamaah Indonesia yang berada sangat dekat dengan jalur bahaya. Amukan berhasil dihentikan. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, petugas keamanan akhirnya memastikan bahwa kerbau tersebut benar-benar telah dijauhkan dari area utama Masjidil Haram. Jalur tawaf dinyatakan aman,
dan tidak ada lagi pergerakan hewan yang membahayakan jamaah. Kabar itu menyebar cepat dari mulut ke mulut, membawa sedikit kelegaan di tengah sisa ketegangan yang masih terasa. Beberapa jamaah Indonesia terlihat menghela napas panjang setelah mendengar situasi telah terkendali. Bahu yang sejak tadi tegang perlahan turun, meski wajah mereka masih menyimpan trauma. Ada yang langsung duduk kembali, ada pula yang menengadah sambil mengucap syukur karena telah melewati kejadian yang nyaris berujung petaka. Petugas medis terlihat mendatangi beberapa jamaah yang tampak syok atau kelelahan. Mereka diperiksa dengan cepat, diberi air minum, dan ditenangkan. Tidak ada luka berat yang terlihat, namun kondisi mental beberapa jamaah jelas terguncang akibat kepanikan yang terjadi sebelumnya. Di antara jamaah Indonesia, percakapan mulai terdengar kembali, meski dengan suara pelan. Mereka saling menceritakan apa yang mereka lihat dan rasakan, memastikan bahwa semua anggota rombongan selamat. Beberapa kali terdengar ucapan syukur yang diulang-ulang, seolah untuk meyakinkan diri bahwa bahaya itu benar-benar telah berlalu. Masjidil Haram perlahan kembali ke ritme normalnya. Jamaah dari berbagai negara mulai melanjutkan ibadah, meski langkah mereka kini lebih hati-hati. Suara doa kembali terdengar jelas, namun masih diselingi napas berat dan tatapan waspada ke arah sekeliling. Bagi jamaah Indonesia yang berada paling dekat dengan jalur amukan, kejadian ini meninggalkan kesan mendalam. Mereka tahu, meski situasi telah aman, ingatan tentang sosok besar yang mengamuk di tengah kerumunan itu tidak akan mudah dilupakan. Rasa takut itu masih ada, tersimpan rapi di balik doa-doa yang terus dipanjatkan. Insiden tersebut akhirnya menjadi pembicaraan banyak jamaah. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa keselamatan adalah hal yang sangat rapuh di tengah kerumunan besar. Dan hari itu, mereka yang selamat tahu betul betapa tipis jarak antara ketenangan dan kepanikan. Pelajaran dari kejadian mengerikan. Ketika keadaan benar-benar kembali terkendali, Masjidil Haram perlahan menemukan ritmenya lagi. Jamaah kembali melangkah, suara doa kembali mengalun, dan Ka'bah kembali menjadi pusat perhatian. Namun bagi mereka yang mengalami langsung kejadian itu, terutama jamaah Indonesia, suasana tak pernah sepenuhnya sama seperti sebelumnya. Sebagian jamaah Indonesia memilih duduk lebih lama, menenangkan diri sebelum kembali beribadah. Mereka menatap Ka'bah dengan perasaan campur aduk, syukur karena selamat, takut karena baru saja menghadapi bahaya, dan haru karena menyadari betapa rapuhnya manusia di tengah kebesaran Tuhan. Kejadian itu menjadi pengingat nyata bahwa rasa aman tidak pernah mutlak. Bahkan di tempat paling suci, di tengah penjagaan ketat dan kehusyukan ibadah, hal tak terduga tetap bisa terjadi. Bukan untuk menumbuhkan ketakutan, melainkan untuk mengingatkan bahwa kewaspadaan dan ketenangan hati harus selalu berjalan beriringan. Di antara jamaah Indonesia, cerita tentang kejadian itu akan terus dibawa pulang ke tanah air. Bukan sebagai kisah horor semata, tetapi sebagai pengalaman hidup yang mengajarkan tentang kesabaran, kebersamaan, dan kekuatan doa di saat paling genting. Beberapa dari mereka mengakui, doa yang dipanjatkan saat kepanikan itu terasa berbeda. Lebih jujur, lebih dalam. Tidak lagi panjang atau indah, tetapi sederhana. Permohonan agar diberi keselamatan. Dan mungkin, justru di titik itulah makna ibadah terasa paling nyata. Hari itu akhirnya berlalu tanpa korban jiwa. Namun bekasnya tertinggal di ingatan banyak orang. Masjidil Haram kembali menjadi tempat suci yang damai. Tetapi bagi mereka yang menyaksikan langsung, kenangan tentang kepanikan itu akan selalu menjadi bagian dari perjalanan spiritual mereka. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk diingat bahwa di tengah jutaan manusia, keselamatan seringkali bergantung pada detik-detik kecil, keputusan cepat, dan pertolongan yang datang tepat waktu. Dan bagi jamaah Indonesia hari itu, keselamatan tersebut menjadi nikmat yang tak akan pernah dianggap remeh.